Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah kepemimpinan yang beranggotakan yang pertama ada Fadilah Rahmawati dengan NIM I1A018002, yang kedua ada Putri Azahra dengan NIM I1A018107, yang ketiga ada Andri Bangsawan dengan NIM I1A018091, dan yang keempat ada Alfarid Kurnialdi dengan NIM I1A018011, dan saya sendiri Mutiara Ananda Aryani dengan NIM I1A018103. Pada masalah kepemimpinan ini, kelompok kami mengambil kasus pencopotan jabatan Kepala Puskesmas di Beringin Raya yang dilakukan oleh Wali Kota Bengkulu dikarenakan adanya penolakan petugas puskesmas kepada seorang warga yang hendak berobat menggunakan BPJS. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan kepemimpinan, kami akan mengulas mengenai makna kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu dimensi kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan organisasi. Esensi pokok kepemimpinan adalah cara untuk mempengaruhi orang lain agar menjadi efektif. Tentu setiap orang bisa berbeda dalam melakukannya. Kepemimpinan merupakan seni karena pendekatan setiap orang dalam memimpin orang dapat berbeda tergantung karakteristik pemimpin, karakteristik tugas maupun karakteristik orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses memberi inspirasi kepada semua karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan erat dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terdapat beberapa jenis kepemimpinan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe autokratik. Kepemimpinan autokratik adalah seseorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois yang besar sehingga akan memutarbalikkan kenyataan dan kebenaran, sehingga sesuatu yang subjektif akan diinterpretasikan sebagai kenyataan dan atau sebaliknya. Tipe kepemimpinan ini segalanya akan diputuskan sendiri, serta mempunyai anggapan bahwa bawahannya tidak mampu memutuskan sesuatu. Yang kedua, tipe paternalistik. Kepemimpinan paternalistik adalah seseorang pemimpin yang mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, bersikap selalu melindungi. Yang kedua, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya kreatif mereka sendiri. Yang keempat, sering menonjolkan sikap paling mengetahui. Yang kelima, melakukan pengawasan yang ketat. Yang ketiga, ada tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bersedia untuk mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. Menurut Max Weber, pemimpin yang karismatik biasanya dipandang sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kualitas supranatural dan mempunyai daya yang istimewa. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa. Kemampuan ini bersumber dari ilahi, dan berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin. Dan yang keempat, ada tipe demokratik. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang selalu mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa kehilangan kendali organisasional dan melibatkan bawahannya secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya dalam proses pengambilan keputusan, serta memperlakukan bawahannya sebagai makhluk politik, ekonomi, sosial, dan sebagai individu dengan karakteristik dan jati diri.
Kepemimpinan ini dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan organisasional, mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Pencopotan jabatan Kepala Puskesmas Beringin Raya, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu dilakukan oleh Wali Kota Bengkulu. Pencopotan jabatan tersebut diduga karena petugas puskesmas menolak warga yang hendak berobat menggunakan BPJS. Penolakan oleh petugas puskesmas tersebut dikarenakan fasilitas layanan kesehatan tidak sesuai, di mana fasilitas kesehatan warga terdaftar di fasilitas kesehatan lain, yaitu Puskesmas Ratu Agung. Pihak pemerintah Kota Bengkulu langsung mengambil langkah tegas terhadap Kepala Puskesmas Beringin Raya yang dinilai lalai dalam melaksanakan pengawasan pelayanan puskesmas. Langkah tegas berupa pencopotan jabatan ketika petugas menolak pasien yang membutuhkan pengobatan segera. Hal ini tercantum pada berita Kompas tanggal 31 Agustus tahun 2021 pukul 18.52. Nah, selanjutnya, apa sih BPJS itu? BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk PNS dan TNI Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. BPJS Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan. BPJS menetapkan prosedur pelayanan bersistem rujukan berjenjang, berprinsip portabilitas, jaminan kesehatan yang bersifat berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal yang masih dalam wilayah NKRI. BPJS telah menetapkan harga biaya iuran peserta berdasarkan kelas. Sistem iuran yang dibuat adalah sistem gotong royong. Iuran yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai peserta lain yang membutuhkan dan begitu sebaliknya. Peserta BPJS tidak boleh menunggak, karena jika menunggak pembayaran, maka status kartu BPJS akan dihentikan kepesertaannya. Penghentian bersifat sementara sampai peserta melunasi iuran yang tertunggak. Peserta BPJS yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan jaminan kesehatan. Manfaat BPJS Kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis adalah pelayanan kesehatan medis di fasilitas kesehatan baik berupa pelayanan laboratorium, penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan operasi, dan termasuk pelayanan obat. Manfaat non-medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta. Peserta BPJS akan menerima apa yang telah menjadi haknya, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan dari pihak institusi kesehatan secara adil, tanpa membedakan ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Akan tetapi di balik semua itu ada juga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap peserta BPJS. Di antaranya ialah membayar iuran secara rutin setiap bulan sebagai bukti bahwa adanya tanggung jawab yang diberikan oleh setiap peserta BPJS terhadap apa yang telah diperoleh. Adapun hak setiap peserta BPJS, di antaranya yang pertama menentukan FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan pada saat mendaftar. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta JKN KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang keempat, mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Serta yang terakhir, menyampaikan pengaduan kritik dan saran baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Selain itu, ada pun kewajiban peserta BPJS, yaitu yang
Kepala Puskesmas merupakan pemimpin tertinggi di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 33 Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala puskesmas. Tugas dan kewajiban kepala puskesmas: melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin puskesmas sebagai sebuah organisasi, mengkoordinir kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mengkoordinir pengembangan PKMD, membina karyawan atau karyawati lingkup kerja puskesmas dalam pelaksanaan tugas, pengawasan melekat pada karyawan atau karyawati kerja puskesmas dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, mengadakan koordinasi lintas sektor dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas, kemitraan dengan berbagai pihak, dan selalu melibatkan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perencanaan kegiatan puskesmas, memonitor dan kegiatan puskesmas, melaporkan hasil kegiatan puskesmas kepada Dinas Kesehatan, baik berupa laporan rutin maupun khusus. Membina petugas lingkup puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di puskesmas, puskesmas pembantu, PKD, puskesmas keliling, pos pelayanan terpadu, dan pelayanan lainnya di masyarakat. Jika kepala puskesmas merupakan seorang dokter, maka sebagai dokter memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan dan pengobatan terhadap pasien puskesmas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai kepala puskesmas. Permasalahan yang dialami Farida terletak baik pada petugas puskesmas selaku bawahan dan kepala puskesmas. Bila melihat situasi keorganisasian dari petugas puskesmas tersebut, saat ini sedang dalam tahapan unfreezing. Kepala puskesmas masih memiliki tugas untuk mengubah atau membongkar kebiasaan atau tradisi lama atau adat istiadat untuk menerima alternatif baru. Petugas puskesmas masih belum memahami aturan BPJS yang berlaku dan masih menerapkan kebiasaan yang lama. Seharusnya kepala puskesmas dapat mengondisikan petugasnya agar bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Bila melihat personalia petugas puskesmas menggunakan pendekatan model kepemimpinan situasional Harsi belajar, tingkat kematangan petugas puskesmas selaku bawahan terdapat pada tahap M2, yaitu belum mampu mengemban tanggung jawab namun mau untuk mengemban tanggung jawab. Bila saja kepala puskesmas dapat mengetahui kondisi kematangan tiap bawahan, maka kepala puskesmas dapat melakukan langkah yang tepat dalam menangani kekurangan bawahan. Kemungkinan lain penyebab terjadinya masalah adalah manajemen konflik yang buruk. Petugas puskesmas gagal dalam melakukan pengenalan masalah dan diagnosis. Bila saja petugas puskesmas mengetahui bahwa hal yang terjadi bukanlah sebuah masalah, maka konflik tidak akan terjadi. Karena kegagalan di tahap awal manajemen konflik, solusi yang ditawarkan pun sangat buruk. Fenomena ini mengajarkan bahwa fungsi pengawasan seorang pemimpin masih sangat penting. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pemimpin memberikan pengawasan atau controlling terhadap bawahan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan semestinya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh organisasi. Menurut kami, langkah pemerintah Kota Bengkulu melakukan pencopotan kepala puskesmas dan petugas puskesmas merupakan langkah yang tepat. Konflik yang terjadi telah merenggut hak pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kepala puskesmas lain agar tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik, sekaligus pelajaran bagi petugas puskesmas agar tetap memperbaharui segala kebijakan kesehatan yang berlaku.
Saran dan solusi pada kasus ini yang pertama adalah menggunakan pendekatan teori kepemimpinan situasional Harshly-Bancourt, yaitu pemimpin menjelaskan keputusan atau kebijakan yang berlaku di organisasi, lalu memberikan kesempatan untuk bawahan dapat menjelaskan kebijakan yang berlaku dan kondisi yang terjadi pada permasalahan ini. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kapasitas anggota atau bawahan tentang BPJS. Lalu yang terakhir, memberikan informasi kepada pasien tentang apa itu BPJS.